bicarakan lagi apakah prediabetes ini, seperti kita ketahui prediabetes juga WHO tidak setuju pakai prediabetes ini. Karena mereka mengatakan bahwa itu harus mempunyai dampak kesehatan masyarakat. Kalau dikatakan prediabetes maka urusan asuransi dan lain-lain. Tapi prediabetes yang hubungan dengan kardiovaskular seperti saya sampaikan tadi memang lebih besar. Kalau memang di dalam keluarga itu memang banyak yang seperti itu, prediabetes tentu sebaiknya kita atasi dengan modalitas yang kita punya dan murah. Untuk membicarakan itu tentu harus rasa perkumpulan neurologi bisa berkumpul lagi untuk ambil sikap yang mana. Tapi pada waktu itu pernah kita terbitkan itu, tidak bicarakan sama hasilnya, tapi masih secara kelompok kecil. Kita tahu sendiri bahwa kelompok neurologi kan tidak begitu banyak. Kalau kita ingin menyebarluaskan kepada para spesialis yang lain, maka itu perlu diskusi yang cukup banyak. Saya rasa mungkin sampai situ dulu pendapat saya, masih. Terima kasih. Saya coba lanjut ke Universitas Airlangga, teman-teman. Teman-teman di Universitas Gorontalo, halo, bisa mendengar saya? Langsung bicara. Silakan kesempatan Pak. diberikan. Ya, silakan Pak. Dari Universitas Negeri Gorontalo, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, kami dari Universitas Gorontalo mohon maaf karena ada kesalahan teknis di mana beberapa menit yang lalu kami mati lampu di sini. Ya. Terima kasih. Saya Dr. Sofian Kasim dari Universitas Negeri Gorontalo. Ingin menanyakan yang pertama, yaitu pengalaman saya, ada seorang pasien yang berumur sekitar 58 tahun. Kemudian saya melakukan terapi dengan golongan biguanid dan sulfonylurea. Setelah dikombinasi dan saya terapi selama 8 bulan, tidak ada perubahan, Prof. Setelah itu, saya anjurkan pakai insulin. Tetap tidak ada perubahan juga. Kira-kira terapi apa yang harus saya tambahkan untuk menangani pasien ini? Dan pasien ini sudah mengidap diabetes sekitar 20 tahun yang lalu. Terima kasih atas kesempatan. Silakan, Bro. Oke, terima kasih. Ya, kita tahu bahwa tadi kan ada beberapa cara ya. Kalau kita memang bisa mengikuti pemeriksaan A1C, kalau memang kita berikan kombinasi terapi dengan dosis yang cukup, metformin sampai 2000 atau sulfonylurea, tergantung sulfonylurea apa yang dipakai. Kalau kombinasi seperti itu masih tidak bisa, maka cobalah kombinasi dengan basal insulin dulu. Tergantung gula darah mana yang tinggi. Terutama kalau kita berikan basal insulin, maka kita bisa menurunkan gula darah puasa. Kita tahu gula darah puasa jauh lebih sulit diturunkan daripada yang sudah makan. Karena setelah dia tidur sampai pagi hari tidak makan tidak apa, gulanya naik. Dia suka bergurau, barangkali mimpi makan kali jadi gulanya naik. Padahal tidak kan. Ya jadi kalau habis makan banyak naik, makan sedikit tidak naiknya tidak banyak. Tapi kalau puasa sudah tidak naik juga. Maka kombinasi tadi tetap dipertahankan, diberikan basal insulin. Basal insulin ada 3 cara. Bisa memberikan analog, yaitu basal yang tanpa peak, bisa glargin, bisa levemir. Bisa juga NPH, ya, yang intermediate ekrim berikan jam 22. Atau bisa juga berikan mix 30-70 diberikan sebelum makan malam. Dengan tujuan gula darah puasa diturunkan sekitar 90-130. Kalau itu sudah tercapai, barulah kita turunkan yang setelah makan. Jangan mau dua-duanya turun sekaligus. Biasanya dengan itu berhasil. Kalau dengan itu sudah tidak berhasil, maka pankreasnya sudah hampir tidak berfungsi. Sehingga harus pakai dosis mungkin basal bolus. Jadi basal diberikan, bolus setiap kali makan berikan 3 kali dan berikan insulin 4 kali. Dan untuk insulin tidak ada dosis maksimal. Jadi pasti akan turun. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih. Saya kembali coba hubungi teman-teman di Airlangga, di Universitas Airlangga. Bisa mendengar saya? Belum. Kalau belum, tadi ada satu yang terlewat. Saya diberitahu oleh panitia ada satu yang terlewat adalah Universitas Negeri Tanjung Pura. Sekarang saya akan menuju ke sana. Teman-teman di Universitas Negeri Tanjung Pura bisa mendengar suara saya? Silahkan teman-teman di Universitas Negeri Tanjung Pura. Terima kasih. Ini dari Universitas Tanjung Pura. Kami bisa mendengar jelas. Teman saya Dr. Anan akan bertanya satu pertanyaan saja.
Selamat pagi Prof. Sidartawan Sugondo. Saya Dr. Adan dari program studi pendidikan Dokter Universitas Tanjung Pura ingin bertanya. Pertanyaan pertama yaitu sekarang di Indonesia telah beredar obat DPP-4 inhibitor yaitu vildagliptin. Pertanyaan saya, apakah vildagliptin boleh dikombinasi dengan basal insulin seperti Levemir atau Lantus? Dan yang kedua, obat anti diabetes apa saja yang boleh dikombinasi dengan vildagliptin? Terima kasih banyak Profesor Dr. Sidartawan Sugondo. Selamat pagi Dr. Anan. Jadi begini, incretin itu bukan hanya vildagliptin, ada sitagliptin, ada vildagliptin, itu adalah DPP-4 inhibitor. Sebetulnya incretin ini adalah GLP-1 analog, itu sebetulnya lebih baik, untuk Amerika mengatakan lebih baik, tapi itu disuntik dan di Indonesia tidak masuk. Kombinasi obat itu karena itu sama seperti insulin secretagogue, hanya dia tidak langsung bekerja. Incretin atau vildagliptin, sitagliptin atau GLP-1 analog itu bekerjanya adalah kalau kita makan, maka makanan itu masuk ke dalam usus dan di usus akan keluar di L cells akan keluar GLP-1. Nah, GLP-1 itu akan bekerja terhadap sel alfa dan sel beta. Ya, dia akan mengurangi sel alfa dan merangsang sel beta, dia mengurangi glukagon dan merangsang sekresi insulin. Vildagliptin dan sitagliptin dua-duanya punya efek seperti itu. Nah, kita tahu bahwa kalau terapi kombinasi, ya dikombinasi saja bisa dengan metformin, bisa dengan glitazone. Cuma kalau ditambah dengan sulfonylurea maka hati-hati hipo. Karena itu efeknya dua-duanya adalah merangsang pankreas mengeluarkan insulin. Yang satu melalui incretin, melalui GLP-1, yang satu lagi efek langsung pada sulfonylurea reseptor. Dan itu yang harus diperhatikan. Jadi kombinasi itu diberikan secara bertahap. Tapi kombinasi-kombinasi itu masih bisa diberikan. Bisa pun dengan basal insulin, terutama kalau basal insulin adalah menurunkan gula darah puasa. Sementara yang secretagogue bisa kedua-duanya, tapi tidak sekuat seperti basal insulin. Jadi kombinasi itu bisa saja, obat itu masih baru, masih banyak perlu penelitian, masih banyak gliptin-gliptin yang lain, dan penelitian-penelitian masih berjalan terus. Terima kasih banyak. Baik, saya coba memanggil kembali beberapa universitas yang sudah mendaftarkan diri, tapi saya belum tahu apakah sudah terhubung dari tadi pagi atau baru saja terhubung. Saya akan coba dulu. Institut Teknologi Aditama Surabaya, bisa mendengar saya? Tidak bisa barangkali. Universitas Sriwijaya, bisa mendengar suara saya? Tidak ada tanggapan. Universitas Sriwijaya? Bisa. Silakan. Iya. Sriwijaya, silakan. Selamat pagi. Terima kasih, Dok. Bisa didengar, Dok? Bisa, Pak. Silakan. Kami dari Universitas Sriwijaya ini mau menanyakan, ada beberapa akhir-akhir ini memang sering beredar di pasaran mengenai obat-obat herbal dan tradisional yang sering dipromosikan secara berlebihan untuk mengatasi mengontrol gula darah atau diabetes. Bagaimana pendapat Prof? Apakah ada pengalaman atau komentar mengenai penggunaan obat-obat yang sedang beredar saat ini? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih banyak. Pertanyaan ini memang pertanyaan klasik. Dijawab juga secara klasik. Ya, maaf. Jadi gini, saya ambil contoh barangkali American Diabetes Association. Mereka memberikan statement bahwa alternatif terapi, suplemen, substitusi atau complementary itu masih kurang buktinya. Ya, jadi belum dianjurkan. Tetapi kalau misalnya add-on barangkali fine, tapi kalau sendiri barangkali kita harus pikir baik-baik dulu.
Pengalaman saya sendiri, kalau ditanya seperti itu, saya rasa saya tidak bisa menjawab karena saya tidak pernah meneliti seperti itu. Hanya bedanya kalau obat yang kami pakai adalah obat yang sudah evidence based. Mekanisme atau modalitas pengobatan juga sudah terbukti. Dan semuanya kita pakai yang evidence based. Yang belum terbukti barangkali kita harus teliti lagi dan khusus diteliti untuk hal tersebut. Bukan dikatakan bahwa tidak baik, tetapi tentu mestinya ada yang baik. Tapi belakangan ini memang banyak sekali beredar. Tapi kebetulan pengalaman pribadi kalau pasien datang lalu kemudian dia stop obatnya dan langsung pakai ganti, itu umumnya naik gulanya. Ya, sebab untuk mengatur dosisnya biasanya susah. Tidak tahu berapa banyak, berapa bungkus, berapa kapsul bisa nurunin berapa karena tidak ada patokan. Sedangkan obat-obat atau untuk insulin kita tahu naikin berapa, turun berapa lama diberikan, efek samping berapa. Kalau masing-masing yang dijual di pasaran maupun herbal, kalau bisa memberikan barangkali itu kita baca literaturnya dulu di mana. Bukan pengalaman pribadi terus ditularkan kepada orang. Ya masing-masing kita tahu bahwa itu merupakan tanggung jawab masing-masing kalau memang mau mencoba. Tapi untuk kami menganjurkan memberikan komentar barangkali terlalu dini. Karena memang di beberapa institusi sudah mulai meneliti, kita tunggu saja hasil penelitian. Kita juga sudah meneliti tapi belum puas mengenai hasil-hasilnya. Barangkali pertanyaan itu sampai demikian jawabnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya coba menghubungi teman-teman di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka Jakarta, bisa mendengar suara saya? Universitas Terbuka Jakarta, bisa mendengar suara saya? Tidak ada. Baik, mungkin saya akan berikan dulu kesempatan kepada yang hadir bersama kita di GDLN ini. Kalau ada pertanyaan untuk Prof. Sidar, silahkan. Belum ada? Kalau belum ada, saya putar dulu ke tempat lain. Baik, kalau belum, kita masih punya waktu. Oleh karena itu saya akan coba lagi teman-teman di Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin bisa mendengar saya? Dari Unhas tidak ada, Pak. Belum ada. Dari Unhas belum ada. Baik. Dari Universitas Islam Negeri. Universitas Islam Negeri bisa mendengar suara saya? Universitas Islam Negeri di Jakarta bisa mendengar suara saya? Tidak bisa. Baik. Sekali lagi dari teman-teman yang hadir di sini, ada yang ingin ditanyakan kepada Prof. Sidar? Belum. Kalau boleh barangkali Prof, boleh saya sampaikan pertanyaan yang barangkali penting untuk Indonesia barangkali. Prof sudah berkeliling ke berbagai tempat di Indonesia ini, Prof, dan pasti sudah melihat sedikit atau banyak tentang perkembangan penyakit ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kalau boleh, Prof, bisa disampaikan informasinya di tempat kita, di berbagai tempat yang berbeda di Indonesia ini, situasinya seperti apa, dan barangkali ada gambaran strategi-strategi yang barangkali dikembangkan secara spesifik sesuai dengan karakteristik di daerah-daerah yang berbeda itu. Barangkali kalau boleh mohon disampaikan, Bro. Oke, terima kasih Dr. Robi. Ya, sebetulnya angka-angka kita itu sedang kita tunggu. Riset Kesehatan Dasar Nasional Riskesdas yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan, dalam hal ini Litbang Depkes, sebentar lagi akan mengeluarkan angka-angka itu. Memang belum selesai karena Desember ini akan selesai. Tapi saya tahu bahwa di 28 provinsi angka-angka diabetes, angka-angka hipertensi, angka obesitas itu jauh tinggi dari sebelumnya. Memang masih belum selesai sehingga tidak bisa diumumkan karena Desember akan selesai. Setelah itu kita yakin bahwa akan ada makalah-makalah mengenai prevalensi terutama diabetes. Ada beberapa provinsi yang saya tahu tapi baiknya kita belum sebut karena masih belum selesai penelitiannya. Tapi itu sudah ada. Tetapi kebetulan saya keliling Indonesia
terakhir saya ke Sekayu musim Banyu Asin. Pada waktu itu memang ketemu, waktu itu belum gubernur, baru dilantik gubernurnya, dan beliau mengatakan setelah saya presentasi atau diskusi, bukan presentasi, beliau minta kami melakukan program, membantu program dokter umum plus. Jadi mana dokter umum dididik tambahan untuk diabetes, dan kita akan mungkin dengan Rumah Sakit Sekayu untuk membuat Rumah Sakit Sekayu menjadi diabetes center. Pada saat ini kita sedang melakukan penelitian dengan kedokteran komunitas UI, menyiapkan suatu sistem bagaimana mengobati diabetes di rural areas, dan dari situ kita akan mencoba selama 2 tahun di kota Ternate dan di Kutai Kartanegara. Program ini sedang kita jalankan, dan itu nanti mungkin kita bisa copy paste. Selain daripada itu, Menteri Kesehatan juga telah minta kita untuk membuat jalur khusus pendidikan dokter umum tambahan tentang diabetes. Melihat angka-angka ini, dan itu sedang disusun programnya, dan Depkes akan membantu dan permintaan Depkes. Tapi sebelumnya akan kita mulai di Sumatera Selatan, dan Diabetes Center di Sekayu akan kita mulai, dan inilah merupakan komitmen dari berbagai daerah, Menteri Kesehatan, pemerintah saat ini untuk memperbaiki pelayanan penyakit degeneratif. Kita tahu kita selalu tadi bicara metformin, sebentar di puskesmas jauh-jauh yang ada hanya sulfonylurea. Yang dikenal sana gliben. Fasilitas pemeriksaan gula darah sudah mulai ada, dokternya sudah mulai minat, tapi obatnya hanya satu macam. Sementara evidence mengatakan lebih baik kita mulai dengan metformin. Dan itulah advokasi nanti kita dengan Subdirektorat Diabetes, Direktorat Penyakit Tidak Menular, mencoba advokasi supaya apa yang evidence based bisa dilakukan di pelayanan tingkat primer, primary care physicians. Kita tahu dokter di Indonesia spesialis penyakit dalam hanya sekitar 1.500. Dokter ahli endokrin sekitar 50-60 orang, yang aktif nggak sampai 40 orang, hanya ada di 13 provinsi. Dari 33 provinsi. Seluruh Pulau Kalimantan, seluruh Maluku Utara, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, tidak ada dokter ahli endokrin. Nah itulah yang, sedangkan di Sumatera Utara cuma berapa orang. Saya lihat tadi Dokter Alwi di Palembang sendirian, satu-satunya ahli endokrin di seluruh Sumatera Selatan, yang satu sudah pensiun. Ya begitulah keadaan kita. Nah, oleh karena itu program kita adalah memberikan pelatihan-pelatihan primary care physicians untuk melayani diabetes. Kebetulan saya keliling Indonesia. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan kepada para tenaga kesehatan adalah bagaimana Anda mendiagnosis diabetes. Sampai saat ini jawabannya berbeda dengan apa yang saya sampaikan tadi. Dan kita rasakan bahwa kita masih perlu banyak pertemuan-pertemuan seperti ini untuk pertama dulu memasyarakat apa sih problema kita. Kita tahu penyakit ini kalau sudah kena maka tidak ada sembuhnya. Di beberapa daerah tertentu ada kantong-kantong diabetes. Karena mereka itu di pulau terisolir, tidak kemana-mana, kawin di antara mereka, gula kawin sama gula, urusannya gula semua. Dan itulah terjadi jauh dari Jakarta. Dan itu sudah memang tidak teliti. Di Ternate, kota Ternate kita sudah meneliti 19,6% diabetes. Kita teliti sendiri secara certified random sampling, bagus. Dan disitulah kita akan pilih program 2 tahun kemudian kita lihat apa yang kita lakukan. Kita intervensi. Kita mulai dengan kota yang jauh dari Jakarta. Itulah yang usaha-usaha kita. Kita tahu angka-angka yang tadi disebut itu meyakinkan kita untuk bersama-sama mendidik, melatih primary care physician, dokter umum, dokter keluarga, khusus mengenai diabetes. Selama kuliah, selama mahasiswa, kalau kita tanya berapa jam kita dapat diabetes. Di Amerika hanya 4 jam. Indonesia berapa jam? Saya selama jadi guru besar nggak pernah ngajar kuliah diabetes.
baru kelompok terakhir. Ya, karena sudah dianggap ada diskusi, ada apa. Tapi apakah itu efektif? Nyatanya diagnosis saja, kurang gitu. Ingat, karena penyakit yang harus dihafal banyak. Segitu lulus, langsung mesti ngobatin. Obatnya aja nggak ingat, diagnosis aja bagaimana masih lupa. Oleh karena itu sekarang ada usaha-usaha untuk continuing professional development, kita harus meneruskan. Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih. Saya masih punya 5 menit dan tadi diberitahu bahwa ada yang akan menyampaikan pertanyaan dari ruang ini. Silahkan. Terima kasih. Nama saya Ana. Ada 2 pertanyaan di sini yang ingin saya tujukan kepada Prof. Sidartawan. Yang pertama mengenai pemeriksaan HbA1c. Dari beberapa literatur yang sudah saya baca, di situ disebutkan bahwa pemeriksaan HbA1c ini merupakan salah satu parameter untuk menentukan atau memprediksi kemungkinan komplikasi pada pasien-pasien diabetes selanjutnya. Tapi baru saja saya mendapatkan artikel dari American Diabetes Association bulan November, baru saja dirilis. Justru di situ dinyatakan bahwa HbA1c itu bukan best predictor untuk kemungkinan microvascular complication. Nah, bagaimana menurut Prof. Sidartawan, sebaiknya parameter apa yang kita perhatikan untuk mengetahui risiko komplikasi pada pasien diabetes? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai pemantauan kontrol atau kendali glukosa, tentang self monitoring blood glucose itu di situ dari yang saya tahu bahwa pemantauan kendali glukosa itu bisa didapat dari berbagai sampel, misalnya dari glukosa urin, glukosa darah maupun glukosa interstisial yang sekarang sedang berkembang. Nah, dalam perkembangannya sekarang ini bagaimana posisi masing-masing pemeriksaan itu, Prof? Misalnya tentang glukosa urin, apakah masih ada tempatnya untuk kita melakukan pemeriksaan itu? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Saya mulai yang terakhir dulu deh. Tanyanya panjang, soalnya. Oke, mengenai urin monitoring ya, self blood glucose monitoring. Ya, kita tahu bahwa modalitas untuk pemeriksaan atau evaluasi glukosa darah akhir-akhir ini memang ada yang memakai interstitial. Ya, malah bisa continuous, tempel, bisa continuous. Cuman mereka belum bisa mengkorelasikan antara glukosa interstitial dengan glukosa di dalam darah. Korelasinya susah. Jadi apakah kalau gula darah 90 di darah itu juga 90 di interstitial, itu berapa? Karena dia belum sampai dalam darah, baru interstitial. Nah, yang dilaporkan adalah glukosa interstitial, bukan glukosa darah, bukan glukosa urin. Glukosa urin masih bisa dipakai kalau fungsi ginjal baik. Kalau fungsi ginjal tidak baik, maka tidak bisa. Begitu juga threshold pada orang lanjut usia sudah tinggi. Jadi 200 bisa negatif. Atau threshold sekitar 160. Kalau orang tua 200 masih negatif. Kalau fungsi ginjal terganggu, maka sudah tidak bisa kita pegang. Selama masih bisa, itu kita masih bisa. Ya, hanya tentu pakai ya spot urin. Jangan urin yang udah dikumpul baru diperiksa. Jadi itu rata-rata. Masih bisa dipakai. Tapi kalau yang interstitial itu, korelasi dengan glukosa di dalam darah, itu yang masih dicari. Ya, tapi bisa. Nah itulah yang di Nah, mengenai A1C bukan paling baik, itu memang ada literatur baru. Sampai sekarang orang masih memakai A1C. Ya, A1C pertama mahal, kedua susah, alatnya tidak kecil dan tidak banyak kota yang bisa periksa, sehingga orang mulai ambil average tadi, estimated average glucose. Dimana coba diperiksa 1.200 orang diabetes dan non-diabetes di beberapa negara berbasis itu, diikutin beberapa kali gula darah berbulan-bulan, lalu diikut rata-ratanya. Ditampailah itu tadi yang kalau 6 itu 126 dan kalau 10 itu 240. Itu diambil sampel yang banyak dan di rata-rata. Nah, itulah sementara average glucose. Ya. Jadi memang masih banyak cara yang sedang diteliti. Tapi sekarang kalau orang mulai mengobati, obat-obat kalau diteliti itu yang dipakai A1C, A1C. Karena sebetulnya masih bisa yang lain, cuma yang lain kan mesti biopsi. Kalau kolagen mesti dibiopsi kolagennya. Sedangkan yang bisa diikuti eritrosit ada umurnya.
Jadi selama proses glikasi itu terjadi irreversible, maka HbA1c tetap akan ada sampai dia mati, hilang. Ganti eritrosit baru, baru itu tidak A1c yang normal. Nah, itu masih dipakai. Nah, jadi tapi ada juga yang mengatakan beberapa algoritma di Amerika, kalau tidak periksa A1c, tidak bisa A1c, maka targetkanlah puasa 110. Kalau puasa 110 bisa lebih baik daripada nggak periksa sama sekali A1c. Ya, mereka, if you don't have A1c facilities, use fasting 110 as target. Ya, itu adalah mengenai literatur tadi tidak beberapa itu selalu ada banyak penelitian, ada pro dan kontra, itu semua masih jalan, tapi itulah yang harus diteliti lagi. Ya, memang A1c kadang-kadang tidak bisa melihat fluktuasi. Berapa lama sih gula darah tinggi baru A1c-nya irreversible? Itu juga belum ada. Karena penelitian ini dimulai dulu untuk mencapai dari A1c itu adalah pada wanita hamil yang diperiksa gula darahnya sekian sering. Orang sehat nggak mau diperiksa begitu. Nah, itulah pada waktu itu kita akan dapat korelasinya. Terima kasih. Terima kasih banyak hadirin dan teman-teman di berbagai universitas yang terhubung dengan GDLN di UI. Waktu yang disediakan untuk acara ini sudah hampir habis. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman di Universitas Lampung, Universitas Udayana, Universitas Negeri Gorontalo, Universitas Hasanuddin, Universitas Erlangga, Universitas Sriwijaya, Universitas Tanjung Pura, dan beberapa teman yang barangkali tidak berhasil tersambung tapi sudah mendaftar untuk acara ini, misalnya adalah Institut Teknologi Aditama Surabaya, kemudian UIN, Universitas Islam Negeri, Universitas Terbuka. Hari ini kita tidak berhasil mengkonfirmasi apakah tersambung apa tidak, tapi kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam acara Studium Generale Bidang Ilmu Kedokteran yang kali ini menampilkan Diabetes Mellitus Update 2008. Dan untuk pembicara kita hari ini, Profesor Dr. Sidartawan Sugondo, kami sampaikan terima kasih atas apa yang telah dibagi bersama kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman, untuk kita semua dalam rangka mengatasi berbagai masalah kesehatan yang sekali lagi saya ingatkan sangat relevan untuk kita pikirkan bersama, karena besok adalah Hari Kesehatan Nasional dan tanggal 14 November adalah Hari Diabetes Sedunia. Hari yang terhormat, saya tidak menyimpulkan apapun untuk apa yang sudah disajikan oleh Profesor Dr. Sidartawan Sugondo. Saya ucapkan terima kasih untuk semua yang berpartisipasi termasuk yang ada di ruangan ini, dan saya tutup acara ini dengan rasa syukur dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.